Kalian percaya kalau ada tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan rahasia kelam yang bahkan tidak boleh disebutkan namanya? Sebuah kisah nyata yang dialami seseorang dan sampai hari ini tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, matikan lampu kalian sekarang, pakai headset dan siapkan diri kalian karena cerita ini bisa saja terjadi di sekitarmu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Tinggalkan komentar jika kalian pernah mengalami kejadian serupa dan tulis di bawah cerita apa yang kalian ingin dengar selanjutnya. Karena siapa tahu kisahmu yang akan kami angkat berikutnya. Namaku Darto. Aku tinggal di sebuah desa kecil di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Desa ini tenang, jauh dari kota, dan masih banyak ladang-ladang luas. Tapi satu tempat yang selalu kuhindari adalah ladang jagung di sebelah kuburan tua. Warga sini menyebutnya ladang maut, karena sejak dulu banyak kejadian aneh di sana. Konon, itulah tempat di mana Sumanto dikuburkan setelah kejadian mengerikan 2 dekade lalu. Buat yang belum tahu, Sumanto adalah pria yang pernah membuat geger seluruh negeri. Ia mengaku memakan daging manusia demi kesaktian. Orang-orang menyebutnya gila, tapi ada pula yang percaya ia telah membuat perjanjian hitam dengan makhluk halus dari gunung. Dulu, setelah ia meninggal, jasadnya tidak dimakamkan di TPU biasa. Warga menolak. Akhirnya ia dikuburkan diam-diam oleh beberapa petugas desa, tepat di tepi ladang jagung itu. Sudah lama tak ada yang berani ke sana, sampai suatu malam, suara aneh mulai terdengar. Waktu itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku yang sedang berjaga di pos ronda tiba-tiba mencium bau busuk seperti bangkai. Padahal, tidak ada hewan mati. Angin berhembus kencang dari arah ladang, dan suara gemerisik seperti langkah kaki di atas tanah kering mulai terdengar. Tok, tok, tok. Aku pikir itu hanya suara daun jagung yang tertiup angin. Tapi lama-lama suara itu semakin jelas, seperti langkah orang pincang, berjalan pelan-pelan mendekat. Aku keluar dari pos ronda, mencoba mencari sumber suara itu. Saat aku menoleh ke arah ladang, seseorang berdiri di sana. Siluetnya tinggi, kurus, kepalanya botak, dan matanya memerah seperti bara api. Aku mundur perlahan, tapi makhluk itu justru semakin mendekat. Langkahnya tak beraturan, tubuhnya berlumuran tanah, dan mulutnya menganga, memperlihatkan gigi kuning yang bergerigi seperti serigala. Aku belum kenyang, bisiknya pelan, tapi suaranya menggema ke seluruh desa. Aku lari sekencang-kencangnya. Esok paginya, aku menceritakan semuanya ke Pak RT. Tapi sebelum aku sempat menyelesaikan ceritaku, dia langsung menatapku dengan wajah pucat. Kamu juga dengar suara itu? Semalam, ada yang mencakar-cakar pintu rumahku, bau tanah kuburan, dan ada bekas gigitan di leher ayam-ayamku. Kami mulai menyadari satu hal, Sumanto telah bangkit, dan dia lapar. Sejak malam aku melihat sosok itu di ladang jagung, suasana desa berubah mencekam. Siang hari pun terasa dingin, dan malam seperti tak berujung. Orang-orang mulai bicara dari bisik-bisik, membahas satu nama yang sejak dulu tak ingin mereka sebut. Sumanto. Semula, hanya suara-suara aneh yang terdengar. Bau busuk dari ladang, ayam-ayam mati dengan bekas gigitan aneh, dan pintu-pintu rumah yang diketuk pelan saat dini hari.
Tapi kemudian satu persatu warga mulai menghilang. Korban pertama adalah Pak Sairi, kakek tua yang biasa menjaga kebun di pinggir desa. Istrinya bilang, malam itu suaminya belum pulang. Warga menemukannya esok pagi di ladang jagung. Hanya tersisa bajunya dan bercak darah segar di tanah. Yang kedua, pemuda bernama Jeki, tukang ojek yang suka nongkrong di warung kopi. Ia juga hilang setelah mengantarkan penumpang malam-malam ke pinggir ladang. Motor Jeki ditemukan roboh dan helmnya pecah, seperti dihantam benda keras. Aku ikut warga yang mulai ronda malam, tapi tak ada yang berani mendekati ladang jagung. Entah kenapa, kalau sudah jam 2 pagi, kita bisa mendengar suara aneh dari arah sana. Kadang seperti orang menangis, kadang seperti suara orang mengunyah pelan, licin, menjijikan. Pak RT mulai resah. Ia memanggil tokoh desa, Mbah Karyo, orang tua yang dulu pernah terlibat saat penguburan Sumanto. Malam itu, kami berkumpul di langgar kecil dekat masjid. Mbah Karyo datang dengan mata yang sembab, wajah penuh takut. Ia membawa kain kafan kusam yang sudah menguning. Aku tak bisa diam lagi, katanya. Sumanto dulu tak dimakamkan dengan cara yang benar. Kami terpaksa, karena tak ada yang mau menyentuh mayatnya. Kami kubur cepat-cepat, tanpa doa, tanpa imam, dan tanpa tali kafan yang diikat. Semua orang terdiam. Sumanto mati membawa ilmu, tapi ilmunya tak sempurna. Tubuhnya dikendalikan nafsu yang belum tuntas. Ia haus dan akan terus kembali, sampai dia kenyang. Seketika, suara ketukan keras terdengar dari pintu langgar. Tok, tok, tok. Kami semua tersentak. Tak ada yang berani membuka. Tok, tok, tok. Suaranya pelan, tapi setiap ketukan membuat ubun-ubun terasa dingin. Lalu kami mendengar suara parau, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh lendir. Buka, aku lapar. Semua lampu mati, gelap, sunyi, hanya suara napas kami yang tercekat. Lalu, dari jendela, kami melihat wajahnya. Sumanto berdiri di luar, mulutnya menganga, penuh darah hitam. Di tangannya, tergenggam kepala ayam yang masih menjerit pelan. Aku belum kenyang. Pagi harinya, seisi desa geger. Langgar tempat kami berlindung malam itu berantakan. Tikar berserakan, jendela pecah, dan bau anyir darah masih melekat di udara. Untungnya, tidak ada yang terluka, tapi semua dari kami tahu, ini baru permulaan. Pak RT mengambil keputusan cepat. Bersama beberapa warga dan Mbah Karyo, kami mendatangi makam Sumanto di ujung ladang jagung. Tempat itu dulunya dipagari ilalang tinggi dan batu-batu yang disusun asal. Tapi saat kami sampai di sana, makam itu sudah terbuka. Tanah merah tergali, bukan seperti digali cangkul, tapi seperti didorong dari dalam. Nisan sederhana dari kayu patah jadi dua, dan kain kafan putih mengambang di kubangan lumpur, robek-robek seperti dicakar sesuatu. Seketika, tubuhku menggigil. Dia benar-benar bangkit, bisik Mbah Karyo sambil mundur perlahan. Tali pocongnya tak diikat, ruhnya tak dikunci. Ini bukan sekadar arwah gentayangan. Ini tubuhnya yang kembali, dengan dendam. Kami tak tahu harus bagaimana. Polisi tak bisa dihubungi. Sinyal entah kenapa selalu hilang sejak kejadian ini. Warga mulai panik. Beberapa keluarga pindah ke rumah sanak saudara di luar desa. Tapi tidak semua bisa pergi. Banyak yang masih bertahan karena tak punya pilihan. Malam itu, kami sepakat melakukan pengamatan di makam. 3 orang, termasuk aku, bersembunyi di balik semak, membawa senter, kamera, dan jimat dari Mbah Karyo.
Jam menunjukkan pukul 1.55 dini hari. Ladang jagung di belakang mulai bergoyang, padahal tak ada angin. Daun-daun berdesir seperti bisikan. Lalu, tanah makam mulai bergerak. Awalnya pelan, seperti ada tikus besar di bawahnya. Tapi kemudian tanah itu terangkat, dan suara gemeretak tulang terdengar dari dalam. Bau busuk menyergap, jauh lebih menyengat dari sebelumnya. Aku menyorotkan senter, dan dari tanah itu muncul tangan kurus berlumur darah dengan kuku-kuku panjang yang membusuk. Sumanto keluar dari kuburannya sendiri. Matanya kosong, merah menyala. Tubuhnya compang-camping, dagingnya menggantung dari tulang seperti sobekan kain. Tapi anehnya, ia tersenyum. Daging manusia membuatku hidup kembali. Suaranya serak dan parau. Kami ingin lari, tapi kakiku seperti terpaku ke tanah. Lalu Sumanto menatapku, dan aku melihat jelas, di sela-sela giginya, ada serpihan jari manusia. Aku belum kenyang. Tiba-tiba lampu senter padam. Gelap total. Aku hanya bisa mendengar langkah kakinya yang berat, menyeret, mendekat. Aku terbangun di dalam rumah Mbah Karyo. Kepalaku sakit, keningku dibalut kain hangat. Kata orang, aku ditemukan pingsan tak jauh dari makam Sumanto. Entah bagaimana aku selamat. Yang kuingat hanya wajahnya yang mendekat, bau tanah basah, dan suara erangan lapar. Yang lain, mereka tidak seberuntung aku. Darto, teman ronda malamku, menghilang. Yang ditemukan hanyalah sepatunya, penuh lumpur dan darah. Kamera yang kami bawa hancur. Memory cardnya hangus seperti terbakar. Mbah Karyo menatapku dengan mata merah karena begadang. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam kitab tua dan segulung kain kafan kering. Kita harus menyegel ruhnya, Le, kata Mbah Karyo. Jasadnya memang bangkit, tapi ruhnya belum sepenuhnya menyatu. Masih ada celah, dan hanya ada satu cara. Ia membuka kitab kuno bersampul kulit kambing. Tulisannya beraksara Jawa kuno, dengan halaman yang sebagian sobek dan terbakar. Tapi Mbah Karyo membacanya perlahan, sambil menyiapkan kemenyan, bunga setaman, dan tanah dari 7 makam berbeda. Ini ilmu tua, ilmu pengunci ruh, katanya. Dulu dipakai untuk memerangkap makhluk halus yang menolak mati. Tapi ini bukan cuma jin atau setan, Le. Ini manusia yang dirasuki iblis. Ritual itu harus dilakukan di atas makam Sumanto, tepat jam 3 pagi. Kami harus mengelilinginya 7 kali sambil membaca mantra, lalu mengikatkan kafan ke batu nisan yang baru, dengan simpul yang tak boleh salah. Jika gagal, maka ruhnya akan bebas sepenuhnya. Dan dia akan berubah, jadi pemangsa sejati. Tidak hanya tubuh, tapi jiwa orang yang disentuhnya akan ikut lenyap. Malam itu kami bersiap. Aku, Mbah Karyo, Pak RT, dan 2 orang pemuda desa. Kami tahu ini gila, tapi tak ada pilihan lain. Desa sudah seperti neraka. Setiap malam ada suara jeritan dari ladang. Ternak-ternak mati, bayi-bayi menangis tanpa sebab, dan langit selalu tertutup mendung gelap, meski musim kemarau. Jam menunjukkan pukul 2.40 pagi. Kami berjalan pelan ke arah makam, membawa sesajen dan jimat. Tapi saat kami sampai di sana, makamnya sudah terbelah, dan Sumanto berdiri di atasnya. Tubuhnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Kulitnya mulai terkelupas, matanya 2 tapi bola hitamnya seperti 3 lapis. Di tangan kirinya tergenggam kepala kambing, dan di tangan kanan, tulang manusia. Aku sudah kenyang, gumamnya lirih. Kami semua membeku, tapi rasa lapar tidak akan pernah selesai. Seketika angin berhembus kencang, kemenyan kami padam.
Mantra belum dimulai, dan Sumanto mulai melangkah ke arah kami. Langkah berat, tanah bergetar. Tapi sebelum ia sempat mendekat, Mbah Karyo berteriak, "Om kunci raga, Om seger arwah, demi tanah dan langit, pengunci ruh, terkunci selamanya." Dari tangannya, ia melempar segenggam tanah makam ke wajah Sumanto. Makhluk itu menjerit, tubuhnya mengepul asap hitam, dan sesaat matanya mengerjap, seperti manusia biasa yang tersesat. Dia berteriak, "Tolong, aku, jangan ikat aku kembali." Kami semua tertegun. Apa itu barusan? Suara manusia? Apakah di dalam tubuh itu masih ada sisa Sumanto yang asli? Atau hanya tipu muslihat setan? Malam itu, kami gagal menyelesaikan ritual. Saat Mbah Karyo melempar tanah 7 makam ke wajah Sumanto dan membaca mantra pengunci, makhluk itu menjerit dan ambruk ke tanah, tapi hanya sebentar. Tak sampai 1 menit, tubuhnya menghilang begitu saja, lenyap seperti asap, menyisakan lubang menganga tempat dia berdiri. Kami lari sekuat tenaga. Tubuh kami gemetar, mulut kaku tak sanggup bicara. Tapi yang paling parah, Mbah Karyo. Sejak malam itu, beliau demam tinggi, menggigil, dan terus mengigau dalam tidurnya. Aku dengar suaranya dari dalam tanah. Dia menangis, dia minta tolong. Kata-kata itu terus terulang di mulut Mbah Karyo saat ia menggeliat di atas tikar. Hari-hari berikutnya desa makin mencekam. Angin seperti berhenti bertiup. Burung-burung tak lagi terdengar. Dan ladang jagung membusuk. Semua daunnya menghitam, seperti terbakar dari dalam. Penduduk memilih diam. Tak ada yang mau bicara soal Sumanto. Bahkan nama itu pun dianggap pantangan. Tapi aku tak bisa diam. Setiap malam, aku mimpi buruk. Mimpi yang sama. Aku berdiri di tepi lubang kubur, dan dari dalamnya terdengar suara. Suara lirih, seperti bocah kecil, tapi penuh kesakitan. "Mas, tolong aku. Aku bukan dia." Aku mendengar suara itu malam demi malam. Kadang disertai bau busuk, kadang terdengar seperti rintihan tulang yang patah. Sampai suatu malam, aku memutuskan kembali ke makam. Sendirian. Aku bawa senter, rekaman doa dari Mbah Karyo, dan botol air doa yang sudah dikirim dari pesantren di luar kota. Malam gelap, dan bulan tertutup awan. Tapi aku tahu jalan menuju makam Sumanto sudah terpatri di pikiranku. Saat aku sampai, lubang makam itu masih terbuka. Tanahnya lembek, berair, seperti rawa. Dan entah kenapa, dari dasar lubang itu terdengar suara, "Mas, tolong, aku dikurung di sini. Aku bukan dia." Napas tercekat. Itu suara yang sama dari mimpiku. Aku memberanikan diri menyorotkan senter ke dalam lubang. Dalamnya sekitar 2 meter. Tak ada mayat, tak ada tulang, tapi ada wajah. Wajah anak laki-laki, mungkin seusia 10 tahun, penuh lumpur, matanya merah sembab. Ia menatapku dengan ketakutan. Aku, dulu anak yang hilang, dia tukar tubuhku. Aku dijadikan wadah. Aku tak mengerti. "Siapa kau?" tanyaku. Gemetar. "Aku Dani, dulu hilang di pasar malam tahun 2003. Tubuhku dijadikan media. Dia masuk, dan dia jadi Sumanto." Tiba-tiba angin besar berhembus dari arah ladang. Daun-daun beterbangan, dan cahaya senterku padam. Lubang kubur bergetar. Suara bocah itu berubah, jadi suara berat dan parau. "Bodoh, sekarang kau tahu." Dari dalam lubang itu muncul 2 tangan hitam, mencengkeram tanah, dan perlahan, sesosok tubuh bangkit kembali. Tapi kali ini, lebih besar, lebih busuk,
dan lebih marah. Itu bukan Sumanto seperti sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang lebih purba, lebih lapar. Dan aku sadar, yang kami lawan bukan manusia, tapi iblis yang sudah berpindah-pindah tubuh selama puluhan tahun. Aku berlari, tak sempat menoleh. Suara dari dalam kubur itu masih bergema di telingaku, berat dan panas, seperti terbakar dalam batin. Kau yang berikutnya. Saat sampai di rumah, tubuhku gemetar hebat. Pak RT dan beberapa warga melihat wajahku pucat pasi. Kata mereka, aku menjerit sepanjang jalan, seperti orang kesurupan. Tapi yang lebih mengejutkan, tanah di sekitar kubur Sumanto mendadak retak seperti habis dilanda gempa, padahal desa lain tidak merasakan apa-apa. Aku langsung mencari Mbah Karyo, tapi kondisinya memburuk. Matanya terbuka tapi kosong. Suaranya berbisik terus-menerus. Tumbal terakhir, darah suci, pengganti. Kami tak mengerti apa maksudnya, sampai Bu Asih, dukun bayi yang dulu pernah bantu kelahiran Sumanto, datang membawa catatan tua milik almarhum suaminya, mantan juru kunci desa. Ia duduk bersama kami dan membuka lembaran kertas yang sudah menguning. Dulu, sebelum Sumanto, sudah ada 4 orang lain yang hilang secara misterius. Semua anak kecil. Mereka dijadikan tumbal ritual untuk memanggil makhluk dari dimensi lain. Tujuannya, keabadian, ilmu hitam kuno dari pedalaman. Sumanto bukan yang pertama, tapi yang terakhir berhasil. Aku menelan ludah, lalu Bu Asih melanjutkan. Dan sekarang, makhluk itu butuh satu tumbal terakhir. Bukan anak kecil, tapi darah dari orang yang menyaksikan kebangkitannya. Orang yang melihat wajah aslinya dan selamat. Mereka menatapku. Aku, apa yang terjadi kalau dia dapat tumbal terakhir itu? Tanyaku pelan. Bu Asih menjawab dengan suara gemetar. Rohnya akan sempurna. Tidak perlu tubuh manusia lagi. Ia bisa hidup bebas. Tak kasat mata, tapi bisa memangsa siapa saja. Dan bukan cuma di desa ini, tapi kemanapun dia mau. Malam itu aku tahu, hanya aku yang bisa mencegahnya. Bukan dengan kabur, bukan dengan doa, tapi dengan mengembalikan tubuh Dani ke dunia. Ya, bocah yang kukira arwah, ternyata masih hidup, terperangkap dalam ruang tengah antara dunia dan kematian. Tubuhnya dikubur bersama Sumanto, rohnya terkunci dalam dimensi semu, dijadikan wadah pertama untuk pemanggilan iblis itu. Mbah Karyo, dalam sisa kesadarannya, memberi kami satu petunjuk. Buka tanah ketujuh, di bawah akar nangka yang mati. Kami semua tahu yang dimaksud. Di sisi utara kuburan desa, ada pohon nangka tua, daunnya rontok semua, batangnya menghitam seperti arang. Tak ada yang pernah berani menyentuhnya, bahkan hewan pun tak mau mendekat. Subuh menjelang, kami bertiga, aku, Pak RT, dan Bu Asih, menuju pohon itu. Kami gali tanahnya, perlahan, dan benar. Kami menemukan peti kecil, terbuat dari kayu kelapa, dililit kain putih kotor dan dipaku pakai besi karatan. Kami buka perlahan, dan di dalamnya, jasad bocah lelaki yang masih utuh, seperti baru meninggal kemarin. Wajahnya persis seperti yang kulihat di dalam mimpi. Dani, tiba-tiba, tanah di sekitar kami bergetar, angin kencang bertiup. Awan hitam menggulung, dan dari balik kabut ladang, sosok Sumanto muncul kembali, tapi kali ini lebih besar. Tubuhnya tinggi 2 meter, tangannya memanjang seperti cakar, wajahnya tak lagi manusia, tapi campuran binatang, manusia, dan tulang. Aku lapar, aku harus hidup selamanya, raungnya, dan kami hanya punya satu pilihan.
mengembalikan jasad Dani ke tanah suci. Kami membawa jasad Dani dalam peti kecil, membungkusnya dengan kain kafan baru yang dibacakan doa oleh Bu Asih. Tubuh bocah itu masih utuh, dingin, tapi tak membusuk sedikit pun. Entah bagaimana, seolah waktu tak menyentuhnya. Malam itu, langit merah darah, kilat menyambar tanpa suara. Suasana di desa seperti akhir zaman. Warga berdiam di rumah, menutup pintu rapat-rapat. Mereka tahu, malam ini penentuan. Kami harus membawa jasad Dani ke tanah suci terakhir, sebuah petak tanah kecil di pinggir hutan tua, di belakang pesantren Al-Mubarak yang sudah lama terbengkalai. Tanah itu dulu pernah digunakan sebagai pemakaman ulama-ulama tua. Kata Mbah Karyo, tempat itu satu-satunya lokasi yang cukup kuat untuk memutus ikatan antara jasad dan ruh yang dirasuki. Tapi perjalanan ke sana bukan perkara mudah. Baru 500 meter dari desa, angin dingin menyerbu. Kabut tebal turun, menutup jalan. Suara-suara aneh terdengar di sekitar kami. Jeritan, suara tertawa kecil, bahkan denting gamelan yang tak masuk akal. Seperti ada dunia lain yang ikut berjalan bersamaan. Aku memegang peti itu erat, keringat dingin mengalir deras. Di sebelahku, Pak RT membaca doa, sementara Bu Asih membawa kendi berisi air yang katanya disucikan di 7 mata air. Tapi aku tahu, semua itu mungkin tak cukup, karena dia sedang mengikuti kami. Sumanto, atau makhluk yang menumpangi jasadnya, berjalan di belakang kami tanpa suara. Kadang muncul sekilas di antara kabut, kadang seperti membisikkan kata-kata di telingaku. Serahkan dia, kau tak akan bisa menyelamatkan anak itu. Kami terus berjalan, tapi saat sampai di batas hutan, semua lampu padam. Senter tak menyala, api tak bisa hidup, suara hewan berhenti, dan di depan kami, jalan tertutup. Akar-akar besar tumbuh cepat dari tanah, melilit seperti ular. Lalu, ia muncul. Di hadapan kami, sosok Sumanto berubah lebih mengerikan. Kulitnya penuh luka terbuka, darah hitam menetes dari matanya, mulutnya menganga hingga telinga. Ia berjalan perlahan ke arah kami, menyeret besi berkarat, mungkin tulang manusia. Entahlah, kau pikir bisa mengurungku lagi? Bocah itu sudah milikku, rohnya bagian dari kekekalan. Bu Asih gemetar, tapi dengan suara yang tersisa, ia memekik. Jangan dengarkan dia, ayo gali. Tanah suci ini harus diberkahi dengan darah yang benar. Kami menggali sekuat tenaga, tanah keras, penuh akar dan batu, tapi kami tak peduli. Sumanto makin dekat, menyeret tubuhnya ke arah kami dengan gerakan seperti binatang terluka, ganjil dan mengancam. Saat lubang cukup dalam, kami menurunkan jasad Dani perlahan. Aku sendiri yang menaruhnya. Tubuhnya dingin, tapi aku bisa merasakan jantung kecil itu berdenyut satu kali. Mungkin hanya bayanganku. Pak RT menyiramkan air doa. Bu Asih membacakan ayat-ayat. Tapi Sumanto sudah sampai. Ia melompat masuk ke dalam lubang. Tangannya mencengkeram bahu Dani. Wajahnya seperti meleleh, berubah-ubah antara Sumanto, bocah kecil, dan tengkorak yang tertawa. Kau tak bisa pisahkan aku. Sudah terlambat. Akulah dia. Dia adalah aku. Aku panik. Tapi lalu, sesuatu terjadi. Dari tanah muncul cahaya putih. Akar-akar di sekitar terbakar. Suara petir menggema. Dan tubuh Sumanto terbakar dari dalam. Ia menjerit. Gigi-giginya rontok. Matanya meletus, dan tubuhnya mencair jadi lumpur hitam pekat. Aku, Lapa Ara. Dan dalam satu ledakan cahaya, semuanya sunyi. Kami terduduk.
Peti terkubur perlahan oleh tanah yang seperti bergerak sendiri. Tanah suci menerima jasad Dani dan mengusir iblis dari tubuhnya. Pagi menjelang. Matahari terbit pertama kali setelah berminggu-minggu gelap. Kami semua menangis. Sudah 3 hari sejak malam pembakaran tubuh iblis itu. Desa terasa sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara ayam, tak ada angin, bahkan daun pun tak bergoyang. Orang-orang mulai kembali beraktivitas, tapi dengan wajah waspada, seolah mereka tahu sesuatu belum selesai. Kami pikir semuanya sudah berakhir setelah jasad Dani dikubur di tanah suci. Tapi pagi itu, Pak RT datang ke rumahku dengan wajah panik. "Mas, sumur belakang rumah Bu Asih berubah warna." Kami ke sana. Sumur tua di belakang rumah itu airnya kini berwarna hitam pekat. Bau amis menyengat keluar dari dalamnya. Permukaan air bergolak, seperti sedang merebus sesuatu. Di pinggir sumur, tertulis dengan darah, "Aku masih di sini." Tubuhku merinding. Bu Asih yang kini terbaring sakit hanya bisa berbisik, "Sumanto tak pernah sendirian. Ia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia cuma pembuka gerbang." Kami mulai menyelidiki lebih dalam. Di antara catatan-catatan tua milik Mbah Karyo dan suami Bu Asih, kami menemukan nama-nama Mbah Bismo, Darsam, Wiji Hartono, dan terakhir Sumanto. 4 nama itu tercatat dalam satu barisan dengan simbol aneh di belakangnya, mirip lingkaran dengan huruf-huruf yang bukan dari aksara manusia. 4 penjaga gerbang, ucap Pak RT perlahan. Dan Sumanto adalah yang terakhir dari mereka. Tapi jika ketiganya sudah mati, kenapa gerbang itu masih terbuka? Pertanyaan itu terjawab keesokan harinya. Seorang anak kecil, warga desa, ditemukan dalam kondisi aneh. Matanya terbuka lebar. Wajahnya pucat, tapi ia tak mati. Ia duduk diam di sudut ruangan sambil menggambar dengan tangan gemetar. Kami melihat gambar itu, lingkaran besar dengan 4 wajah. Salah satunya wajah Sumanto. Di tengahnya, lubang hitam. Lalu anak itu berkata, dengan suara bukan miliknya, "Gerbang belum tertutup. 1 jiwa telah kembali ke tanah. Tapi 3 lagi masih terikat." Kami pun sadar, kami telah mengalahkan Sumanto, tapi belum menghancurkan jaringannya. Satu persatu, warisan kegelapan yang ia tinggalkan mulai muncul. Lantai rumah warga yang berdarah sendiri, bayi yang lahir tanpa suara tangisan, bayangan tinggi berdiri di tengah sawah meski tak ada siapa-siapa. Semua mengarah pada satu tempat, bekas rumah keluarga Sumanto. Rumah itu sudah lama kosong, tapi orang-orang tahu tak ada yang berani membongkarnya. Sekilas dari luar tampak seperti bangunan biasa, tapi malam-malam terakhir, para warga sering melihat cahaya merah dari balik jendelanya. Kadang terdengar suara seperti logam diseret dan nyanyian anak kecil. Kami tahu, jika ingin benar-benar mengakhiri semua ini, kami harus ke sana. Harus masuk ke pusat dari semuanya, ke akar kutukan ini. Dan mungkin, kita tak semua bisa kembali hidup. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah kayu reot peninggalan keluarga Sumanto. Rumah itu sudah puluhan tahun ditinggalkan, tapi jendelanya masih utuh, pintunya tertutup rapat, dan anehnya, tak pernah lapuk. Padahal bangunan di sekitarnya sudah roboh dimakan waktu. Pak RT, Bu Asih yang kini hanya bisa memberi arahan dari kursi roda, dan 2 pemuda desa ikut bersamaku. Kami bawa air doa, sesajen, dan 1 pusaka tua, keris milik Mbah Bismo, salah satu nama dalam catatan penjaga gerbang. Sebelum masuk, Bu Asih berbisik, "Kalian tak akan hanya masuk rumah, tapi masuk ke dalam pikirannya." Kami tak paham maksudnya,
sampai pintu rumah itu terbuka sendiri. Suara engsel berderit seperti jeritan, dan begitu kami melangkah masuk, udara berubah drastis. Suhu turun, aroma anyir menyeruak, dan seluruh ruangan tampak lebih besar di dalam daripada dari luar. Dinding-dindingnya bergerak seperti daging hidup, lantainya berdetak pelan, seperti nadi. Kami sadar, ini bukan rumah biasa. Ini semacam ruang antara dunia nyata dan dunia kutukan. Sebuah wadah tempat Sumanto menanamkan semua kenangan, trauma, dan ilmu hitamnya. Ruangan pertama kami lewati adalah dapur. Ada meja besar dari kayu kelapa. Di atasnya, tulang-tulang kecil. Beberapa jelas milik hewan, tapi sebagian seperti tangan manusia. Di dinding tergantung foto usang Sumanto kecil bersama ibunya, tapi wajah ibunya disobek. Hanya tersisa mata yang menatap lurus ke arah kami. Kami dengar suara seperti gumaman. "Mak, aku lapar." Pak RT mengangkat senter. Di pojok ruangan, tampak bayangan kecil. Seorang anak laki-laki dengan wajah rusak, berdarah, berdiri sambil menggigit lengan boneka. Itu bukan arwah Dani, ini lain. Kami melangkah makin dalam, dan setiap ruangan memperlihatkan kenangan masa kecil Sumanto. Di kamar, ada tali tambang dan bekas luka di lantai. Di kamar mandi, air mengalir terus, merah seperti darah. Dan di ruang tengah, altar. Altar itu berbentuk segitiga terbalik, dengan foto-foto sobek, tulang ayam, dan lidah manusia yang sudah mengering. Di atasnya terukir kalimat dalam aksara kuno Jawa, "Sira sapa nyeluk, sira kang nuhake." Yang memanggil adalah yang membangkitkan. Bu Asi gemetar waktu melihatnya. Ini bukan rumah. Ini tubuh kedua Sumanto. Jiwanya menanamkan semua kegelapan di sini. Ia memang mati, tapi ini tempat dia bersembunyi. Ini tempat dia lahir kembali nanti, kalau kita tak menghancurkan akarnya. Lalu kami dengar suara dari lantai atas, seperti suara ibu-ibu menangis, lalu tertawa, lalu menangis lagi. Kami naik perlahan. Di atas, hanya satu ruangan, kamar ibunya. Kami buka pintu, dan di dalam, tergantung di langit-langit, mayat mumi yang telah mengering, tapi matanya masih terbuka. Di bawahnya, ranjang kecil penuh bercak darah, dan di tengahnya, bayi. Bayi itu tak bergerak, matanya hitam sepenuhnya, tapi napasnya terdengar. "Itu bukan bayi," ujar Bu Asih. "Itu bagian terakhir dari kutukan." Sumanto menanam benih dirinya di tubuh ibunya, agar kelak, saat waktunya tiba, ia bisa lahir kembali. Ini wujud baru. Satu lagi penjaga gerbang yang belum tumbuh. Aku memegang keris itu, tapi tubuhku gemetar. Bagaimana bisa membunuh bayi? Tapi Bu Asih memekik. Kalau dia tumbuh, gerbang terbuka selamanya. Tiba-tiba, suara dari dalam tubuh bayi itu berkata, dengan suara Sumanto, "Kau yang melihat semuanya, kau pewaris berikutnya." Dan bayi itu tersenyum. Bayi itu, atau makhluk yang menyerupai bayi, masih terbaring di ranjang tua berlumur darah. Matanya hitam legam, tapi pandangannya tajam seperti sedang menembus isi pikiranku. "Kau sudah melihat semuanya. Kau sudah mencicipi rasa ketakutan, daging, dan darah. Sekarang, giliranmu," katanya, dengan suara Sumanto. Aku tak bisa bergerak. Seluruh tubuhku terasa seperti diikat oleh tali tak kasat mata. Jantungku berdetak tak karuan. Suara-suara aneh mulai bermunculan dari dinding rumah. Rintihan, tawa, dan jeritan bercampur menjadi satu. Seolah seluruh dosa Sumanto dikembalikan ke rumah ini, ke tempat asalnya.
Pak RT mulai membaca doa dengan suara keras. Dua pemuda desa mencoba menyiramkan air doa ke arah ranjang. Tapi bayi itu tertawa. Tawa yang sama seperti tawa Sumanto saat menggali kuburannya sendiri. Dari tubuhnya muncul asap hitam yang melingkar naik ke langit-langit, membentuk wajah besar, wajah Sumanto. Ia memandang kami semua. Kalian pikir bisa memusnahkanku? Aku tidak dibentuk dari tubuh. Aku dibentuk dari ketakutan, dari rasa lapar manusia yang tak pernah habis, dari darah, dendam, dan jiwa-jiwa yang membusuk. Kami menjerit saat satu persatu benda di kamar itu meledak. Kaca pecah, ranjang terbakar. Bayi itu mengambang di udara, matanya kini menyala merah. Dan dalam sekejap, tubuhnya membesar menjadi sosok kanak-kanak menyeramkan dengan wajah Sumanto. Aku ingat keris di tanganku. Aku menggenggamnya kuat-kuat meski telapak tanganku berdarah karena ujungnya. Dan saat itu, aku melihat sesuatu. Di balik asap yang mengepul, di sudut kamar, Dani, arwah Dani berdiri, menatapku. Ia mengangguk perlahan, lalu menunjuk dada makhluk itu. Aku paham. Dengan sekuat tenaga, aku melompat dan menusukkan keris ke tengah dada sosok kecil itu. Suara teriakan menggema, seperti 1000 orang berteriak bersamaan. Tubuhnya melengkung, terbakar dari dalam, lalu meledak menjadi serpihan abu hitam. Segalanya hening. Rumah itu mulai runtuh. Atapnya roboh, lantainya pecah. Kami berlarian keluar. Dan saat kami menoleh ke belakang, rumah itu lenyap. Bukan terbakar, bukan roboh, tapi menghilang, seperti diserap oleh tanah. Hanya tersisa tanah kosong, dan tulang satu jari. Jari kanan, telunjuk, milik Sumanto. Bu Asih menangis terisak. Sudah selesai, sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, desa mulai tenang. Tidak ada suara tangisan tengah malam. Tidak ada sumur berdarah. Tak ada lagi angkot misterius atau suara yang memanggil dari hutan. Tapi aku tahu, kutukan itu tak benar-benar hilang. Kadang, saat aku berkaca, bayanganku tersenyum sendiri. Kadang, saat makan, aku merasa makanan biasa tak punya rasa. Kadang, aku bermimpi, mimpi tentang makan daging mentah, tentang menggali tanah. Dan dari dalam mimpiku, suara itu datang lagi. Sekarang, kau yang menjaga gerbangnya. Cerita tentang Sumanto ini sepenuhnya adalah hasil karangan dan fiksi belaka. Semua tokoh, tempat, dan kejadian yang disebutkan tidak nyata dan dibuat untuk tujuan hiburan semata. Jika ada kemiripan dengan kejadian atau orang sebenarnya, itu hanyalah kebetulan semata.